Baik, semangat pagi. Semangat pagi, shalom. Senang sekali kita bisa bertemu di tempat ini dan saya ucapkan juga shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ibadah secara online. Dan terima kasih untuk Pastor Aswan, Miss Ella, tim kepemimpinan yang sudah memberikan kepercayaan saya untuk melayani, dan khusus untuk Pak Kris dan Ibu Kris yang sudah menyambut kami di Bekasi, Pak. Terima kasih. Dan ada salam dari Jemaat Evination Jimbaran, dari Pak Subambang, ya. Senang sekali kita bisa bersama-sama dan nantinya kita akan menjadi saudara dekat. Amin. Ya, ini bukan suatu hal yang baru karena saya tidak melihat ini suatu hal yang seperti ke tempat lain, tapi ini sebagai keluarga saya, ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk penyambutan saudara, dan saya mau bisa tampilkan foto jadulnya. Foto jadul. Nah, saudara, ini foto yang diambil dari tanggal 3 Desember tahun 95. Ya, jadi saya bersyukur sekali ada yang mengambil foto ini karena zaman dulu tidak ada handphone sampai sekarang. Kalau sekarang apa-apa difoto, makanan aja difoto, saudara. Tapi ini saya menghargai, saudara. Saya sebelah kiri nih, waktu itu bertobat, terima Yesus. Ya, diambil tahun 95 dan saya melihat ini meneguhkan iman saya. Setiap saya lagi bimbang, ada masalah, saya lihat foto ini. Dan keputusan itu mengubah kehidupan saya, dan saya mengucap syukur, dan keputusan itu keputusan yang benar. Menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Tahun ini hampir 30 tahun, dan saudara, saya mau menjelaskan bahwa saya nggak maju di sini dalam kondisi sendiri. Ya, ada tim kepemimpinan saat Jemaat Evination Nusa Dua dirintis. Dan salah satunya tim kepemimpinan itu, tim pelayanan itu menjangkau di kampus Jimbaran, Bukit Jimbaran. Dan saudara tahu salah satu timnya Miss Ella, istri dari Pak Raswan. Jadi Miss Sharon, di sini Miss Ella apa Miss Sharon ya? Miss Sharon, ya mungkin siapa lagi Bu Ella, Miss Ella nih? Miss Sharon, ya salah satunya tim kepemimpinan. Tim penjangkauan itu adalah Miss Sharon yang menjangkau. Dia dari Denpasar datang ke Jimbaran, saudara, jaraknya kurang lebih hampir 20 kilo. Mungkin antara Bekasi dan Kelapa Gading. Tapi beliau dengan satu tim pelayanan menjangkau saya, dan di sini saya sekarang. Dan saya juga sekarang ini saya mau minta pertanggungjawabannya. Kenapa dilakukan seperti itu sehingga saya ada di sini? Saudara, saya mau katakan sama saudara, mungkin saudara akan diingatkan oleh orang-orang yang setia melayani saudara. Amin. Mereka dengan setia bukan hanya mempertahankan iman mereka juga setia dalam Injil. Dan kalau kita renungkan juga, saya ada sampai saat ini juga bukan karena saya, tapi juga ada orang-orang lain yang dengan setia mereka memberitakan iman mereka, memberitakan Injil buat saya. Tapi juga saya percaya juga mereka juga tidak ada dengan sendirinya. Mereka ada juga yang setia memberitakan iman mereka dan Injil kepada orang-orang yang mereka dengar. Dan sampai, kalau kita tahu, itu sampai murid-murid saat jemaat pertama. Mungkin di abad pertama. Ya, di tahun ke-30 saat murid-murid Yesus percaya kepada Kristus, saya percaya itu karena itu awalnya. Mereka dengan iman, mereka dengan percaya, mereka dengan keyakinan untuk mereka menyebarkan Injil sampai di Indonesia hingga saat ada kita saat ini. Amin. Itu bukan suatu hal yang mudah, saudara. Kalau kita tahu jemaat awal, jemaat pertama kali itu mempertahankan iman mereka, mempertahankan untuk mereka tetap memberitakan Injil, itu dengan mentukar nyawa mereka. Itu bukan suatu hal yang mudah, itu bukan suatu hal yang biasa, tetapi dengan bayar harga, bahkan nyawanya mereka bisa pertaruhkan. Amin. Jadi ada orang yang setia dalam iman, tetap ikut Tuhan. Ada juga mereka yang setia selain iman juga Injil. Hingga kita ada saat ini. Saya percaya Kelapa Gading ada juga ada orang-orang yang dengan iman dan juga memberitakan Injil Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Tetapi pertanyaan, kenapa mereka bisa dapat menjadi orang yang setia dalam iman dan Injil? Walaupun kita tahu tantangannya pasti berat. Ya, kalau kita melayani khususnya orang-orang muda, itu bukan suatu hal yang hanya sekedar datang terus gigit jari dan minum air putih, sudah. Itu perlu bayar harga.
butuh waktu, butuh tenaga. Apalagi kalau walaupun udah centang biru, tapi tidak dibalas. Itu benar-benar perjuangan, saudara. Tetapi itu tidak sebanding dengan saat dulu. Itu bukan hanya itu, bagi mereka ketawa. Mereka tuh nyawa, saudara. Bahkan murid-murid Yesus, kecuali Yohanes, mati martir. Nah, ini kita perlu belajar kenapa mereka bisa setia dalam iman mereka, dan mereka setia dalam Injil. Kita akan belajar hari ini, saudara, sehingga kita juga menjadi jemaat yang setia dalam iman kita, dan setia juga dalam Injil. Begitu banyak di luar sana yang membutuhkan orang-orang yang perlu menyampaikan Injil, dan itu dari sini, saya percaya. Amin. Nah, mari kita belajar firman Tuhan hari ini, dan saya kasih judul firman Tuhannya adalah menghidupi makna kebangkitan Kristus bagi kita. Menghidupi makna kebangkitan Kristus bagi kita. Apa sih maknanya? Nah, kalau saudara mungkin bingung, karena ini nanti mungkin ada ratusan kata atau ribuan kata yang saya ucapkan, saudara bisa foto ini. Ini pesan khotbahnya hari ini. Menghidupi makna, maksud dan tujuan kebangkitan Kristus berarti kita hidup sesuai pernyataan firman Tuhan, yang menuntun kepada pengalaman pribadi dan membawa perubahan kehidupan, sehingga kita dapat setia juga dalam iman dan Injil. Untuk setia dalam iman dan Injil nggak bisa instan, saudara. Nggak bisa hanya sekedar mendengar YouTube khotbah sambil bawa mobil, itu sudah punya iman dan Injil. Belum, itu belum ada ujiannya. Tetapi kita bisa. Amin, katakan kita bisa. Mari kita menghidupi firman Tuhan hari ini dengan kita menghidupi kebangkitan Kristus untuk saat ini. Karena kalau kita tidak menghidupkan kebangkitan Kristus, itu hanya sejarah. Itu suatu situasi yang terjadi saat itu dan kita tidak mengalami. Tapi hari ini kita akan belajar. Saya mengundang saudara untuk kita bangkit bersama-sama untuk menghormati Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 1-11. Kita baca bersama-sama, amin. Firman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami berdoa pada hari ini, biar Tuhan yang melembutkan hati kami, membuka pikiran kami Tuhan, untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Biar Roh Kudus menguasai tempat ini, menjamah setiap jemaat yang ibadah online. Engkau Tuhan yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sering baca di media sosial, saudara baca di media-media yang lain, berita, bahwa begitu banyak ajaran dan pendapat, bahkan komentar yang mereka dengan berani mengatakan Yesus bukan Tuhan, dengan berbagai banyak alasan dan berbagai banyak pendapat yang mereka ucapkan. Tetapi mereka itu mengatakan Yesus tidak disalibkan. Ya, apa? Saudara pernah mendengar itu ya? Yesus nggak mungkin disalibkan, dia nggak bangkit. Orang Yesus bukan Yesus kok yang disalibkan. Begitu banyak yang mengatakan Yesus itu manusia biasa, ya.
Sebagai orang percaya, saudara, hati-hati, itu bisa membuat kita bisa lemah iman kita. Ya, begitu banyak ajarannya, dan inti ajarannya itu adalah supaya mengajarkan Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga untuk apa kita percayai? Nah, situasi saat ini juga dialami oleh jemaat Korintus saat Paulus menulis surat di 1 Korintus yang tadi kita baca. Mereka sedang mengalami ajaran yang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati. Masuk ke jemaat Korintus. Dan luar biasanya Paulus menulis surat, mereka meneguhkan, dan Paulus mengatakan ada kebangkitan Kristus. Amin. Jadi mereka tidak ingin, Paulus tidak ingin supaya mereka itu dipecah belah, akhirnya mereka mungkin pecah, akhirnya ujungnya mereka meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan di Mazmur 11 ayat 3, dikatakan apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Artinya, kekristenan sekarang saat Paulus menulis surat di Korintus itu sama. Dasarnya perlu dihancurkan. Kenapa? Kalau kita sudah dihancurkan, kita nggak bisa membuat apa-apa lagi. Sehingga apa? Kita tidak punya iman, setia kepada iman, apalagi menginjili. Kenapa? Karena dasarnya dihancurkan, dasarnya dirobohkan. Nah, Paulus tahu ini bahaya buat jemaat Korintus. Kenapa? Karena jemaat Korintus baru 1,5 tahun saat itu. Perlu dibangun, dan luar biasanya Paulus menulis surat di 1 Korintus 15 tadi, meneguhkan, mengajarkan jemaat di Korintus bahwa jangan menerima ajaran itu. Kenapa? Karena benar-benar dikatakan Yesus bangkit. Amin. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kita sekarang. Apa yang mau kita harapkan, saudara? Yesus sama seperti nabi-nabi zaman dulu. Dia mati dan dia tidak bangkit. Bahkan kalau Yesus tidak bangkit, mungkin lebih hebat Elia. Elia tidak mati, dia diangkat oleh Tuhan. Tetapi yang luar biasa kebenarannya, Paulus menulis surat di 1 Korintus 15, dikatakan bahwa Kristus bangkit, dan luar biasanya Paulus tidak mengatakan Kristus bangkit, tetapi juga memberitakan dengan firman Tuhan, dengan bukti-bukti yang ada. Sehingga apa? Sehingga mereka dikuatkan. Bukan hanya mereka dikuatkan, mereka punya iman setia kepada Tuhan, dan juga mereka setia dalam Injil, saudara. Kalau tidak ada mereka, kita tidak ada, saudara. Tetapi karena mereka mendapatkan kebenaran firman Tuhan, mereka berani mati walaupun nyawa taruhannya. Mari kita belajar hari ini, saudara. Apa sih yang Paulus nasihatkan? Ada 3 bukti yang Paulus kasih tahu. Yang pertama adalah bahwa kebangkitan Yesus sudah tertulis dalam kitab suci. Amin. Saudara, kita bingung. Gimana caranya buktikan bahwa memang Yesus Tuhan? Bagaimana caranya Yesus bangkit? Gak usah bingung, saudara. Paulus katakan sudah ada, tertulis dalam firman Tuhan. Yang dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 saya bacakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Amin. Kristus mati dan bangkit itu tidak ujuk-ujuk dan tidak tiba-tiba, tapi jauh sebelumnya, bahkan di Kejadian 3, Allah sudah berjanji akan datang Yesus Kristus. Amin. Itu Allah yang setia, Allah yang menepati janjinya. Dan dikatakan juga ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah bangkit, dan bukan dasarnya apa, tapi firman Tuhan menyatakan. Ya. Di Hosea 6 ayat 2, ini buktinya, saudara. Nabi Hosea mengatakan ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Amin. Yesus bangkit bukan sesuatu hal yang hoax, bukan sesuatu hal yang tiba-tiba, tapi memang sudah dirancang dalam karya keselamatan Allah untuk menyelamatkan kita. Apa yang kita belajar saat ini? Prinsip apa dari penyataan Kristus, bahwa memang Kristus telah datang, Kristus mati, Kristus dikuburkan, tetapi dia bangkit. Apa yang kita belajar? Yang pertama adalah bagaimana kita menghidupi saat ini, hidup sesuai pernyataan firman Tuhan. Mari kita buka pikiran kita. Kita tidak hidup berdasarkan perkataan orang, kita tidak hidup berdasarkan apa yang dikatakan orang lain.
mungkin apa yang dikatakan pikiran kita, tetapi dikatakan kita hidup sesuai pernyataan firman Tuhan. Paulus mengajarkan kalau kamu mau benar, tidak dipengaruhi oleh ajaran sesat, baca firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan pernyataan firman Tuhan atau tidak? Amin. Kita perlu teguh mempercayai bagaimana perkataan firman Tuhan. Karena Yesus katakan seperti ini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Kita hidup bukan berdasarkan pendapat orang lain. Kita hidup bukan karena keadaan dan situasi, tapi kita hidup karena sesuai dengan pernyataan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara hidup sesuai dengan pernyataan firman Tuhan. Kita perlu lihat, mungkin di satu sisi faktanya kita sakit, tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Mungkin saat ini bisnis kita lagi down, lagi lesu, tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Mungkin saat ini katakan, Tuhan, misalnya siapa calon saya Tuhan? Masa sih saya dibiarkan sendiri? Apa yang firman Tuhan katakan? Amin. Kalau firman Tuhan katakan anak cucu orang benar akan berkuasa, akan Tuhan tambahkan anak cucu, berarti ada pasangan hidup. Kita tidak biarkan sendiri, amin. Tapi apa yang dikatakan faktanya, tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Kita hidup bukan berdasarkan apa yang orang lain, ataupun banyak pendapat yang orang katakan. Kenapa? Karena di awal tahun, saudara, kalau kita baca berita di awal tahun, itu sangat menakutkan. Amin. Bisnis lagi turun, pasti turun. Itu kalau kita baca, kekhawatiran. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Apa situasi saudara hari ini? Apakah saudara memilih pernyataan orang lain? Tetapi apakah kita memilih sesuai dengan pernyataan firman Tuhan? Itu sesuatu yang berbeda, saudara. Kenapa kita perlu mempercayai firman Tuhan? Yesaya 55:11 katakan seperti ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Amin. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan yang kita dengar, pernyataan firman Tuhan yang kita dengar, itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dikatakan ia akan melakukan dan akan berhasil. Amin. Kalau Tuhan katakan bahwa Tuhan memegang masa depan yang penuh harapan dalam hidup kita, situasi keadaannya boleh saja tidak baik, tetapi sekali lagi, apakah sesuai dengan pernyataan firman Tuhan, atau kita hidup memilih apa yang dikatakan orang lain? Saudara bisa pilih. Tapi saya percaya, murid-murid Yesus, kenapa mereka bisa menyampaikan iman mereka dan setia dalam Injil? Karena mereka memilih sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mari saudara, kita terus baca firman Tuhan. Bukan untuk seperti hukum, tapi ini suatu hal bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, dikatakan saudara, John Piper mengatakan, iman yang kokoh datang dan mempercayai bahwa semua janji Allah di dalam kitab suci adalah benar, dan bahwa Allah akan setia menepatinya. Amin. Apa yang kita dengar, apa yang kita percayai, Tuhan dengan setia akan janjinya. Yang kedua, apa yang Paulus nyatakan sehingga kita memiliki iman dan setia dalam Injil. Yang kedua dikatakan, kebangkitan Kristus dapat disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Bahkan dikatakan di situ saat Paulus menulis surat di jemaat Korintus, sebagian besar dari mereka masih hidup. Saudara, kalau kita katakan Yesus bangkit, tapi saat ditanya siapa yang lihat? Hanya satu orang, saya sendiri. Saudara, kita pasti diragukan. Karena secara hukum dikatakan 2 atau 3 saksi itu sah suatu perkara. Tetapi ini bukan 2 atau 3 orang. Ini 500 orang lebih, saudara. Yesus menampakkan diri. Arti menampakkan diri bukan hanya dilihat secara fisik, tetapi Yesus juga membuka pikiran dan melembutkan hati kita, hingga kita mengerti memang benar apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Amin. Mungkin saat ini saudara sedang menunggu janji Tuhan. Saudara setelah klaim firman Tuhan, tapi kok Tuhan belum terjadi, Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Amin.
Dikatakan Yesus menampakkan diri. Kata menampakkan diri bukan bicara fisik, tetapi dari pikiran, dari emosional, dan juga secara rohani. Saudara ingat perjalanan perjalanan murid Yesus di Emmaus? Sampai Yesus membukakan pikiran mereka. Mereka mengerti bahwa itu Yesus seperti yang difirman Tuhan kan. Saudara, hidup kekristenan kita bukan bicara hanya sekedar pengetahuan atau tahu teologi. Tetapi apakah kita juga mengalami secara pribadi? Apa yang saudara perlu rindukan mengalami pribadi saudara? Keadaan para murid saat Yesus menampakkan diri, bukan saat itu mereka melakukan KKR di depan banyak orang. Saat Yesus belum bangkit, mereka tuh sembunyi saudara. Mereka khawatir, mereka takut. Kenapa? Mereka juga akan disalibkan. Mereka juga tawar hati, bimbang. Kok bisa ya guruku yang bisa membangkitkan orang mati? Guruku yang bisa menghardik badai. Tapi tiba-tiba tidak berdaya, disalibkan. Mereka kabur saudara. Saudara bisa lihat misalnya Pastor Raswan menjadi pastor yang luar biasa. Tapi tiba-tiba seolah Pastor Raswan tidak berdaya. Ini Yesus loh. Yang orang mati bisa bangkit. Tapi sepertinya seolah-olah tidak berdaya. Mereka mengalami kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, tawar hati. Bahkan mereka kembali ke kehidupan mereka yang lama. Mungkin saat ini saudara mengalami situasi keadaan yang berusaha berjuang, bahkan berusaha untuk supaya saudara mungkin mundur aja deh. Kayaknya mundur sebagai cara yang terbaik. Mungkin saudara sedang menantikan janji Tuhan dan sepertinya tidak ada. Atau saudara mungkin sedang mendoakan sesuatu yang Tuhan belum jawab. Tapi satu hal, rindukan untuk kita mengambil pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Kita bukan hanya sekedar pengetahuan. Kekristenan bukan hanya sekedar pemberian dari orang tua. Karena saya Kristen, karena nenek moyang saya Kristen. Tetapi kekristenan adalah bagaimana pengalaman pribadi kita dengan firman Tuhan. Rindukan pengalaman firman Tuhan untuk kita bisa setia dalam iman kita dan juga dalam Injil. Hosea 4 ayat 6 katakan seperti ini saudara. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kalau kita tidak mengenal Allah, mengalami Tuhan, saudara, kita akan cepat sekali tawar hati, kecewa, karena situasi keadaan yang berat yang kita alami. Kok Tuhan tidak jawab? Kenapa kok Tuhan izinkan masa yang berat dalam hidup saya? Kenapa kok Tuhan benar-benar mengizinkan sesuatu hal yang duka yang berat dalam hidup saya? Kalau saudara tidak benar-benar mengalami Tuhan, kita akan bisa tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Tapi satu hal saya percaya, saat kita mengalami Tuhan, hari demi hari, mengalami Tuhan, mengalami kebenaran firman Tuhan, mengalami kuasa firman Tuhan, saudara tidak akan mudah untuk meninggalkan iman saudara. Justru masalah situasi itu membuat kita lebih mengenal Tuhan kita. Tuhan yang setia, Tuhan yang menepati janjinya, Tuhan yang melakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu Tuhan kita. Amin. Ada satu kesaksian saudara, ada seorang istri yang mengalami kedukaan yang sangat berat. Dia merasa dikhianati oleh suaminya. Dia depresi, dia stres, akhirnya mempengaruhi dia tidak bisa tidur saudara. Setiap malam dia nggak bisa tidur. Dia udah coba dari minum obat tidur dari dosis rendah sampai dosis tinggi, matanya tetap terbuka di malam hari. Dia merasa stres. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan kenapa saya diginikan, kenapa saya digitukan, kenapa kok dia tega. Dia begitu merasa benar-benar dikhianati. Sampai suatu saat saudaranya mengatakan, datang kepada Tuhan. Kamu berdoa. Oh iya ya. Dia berdoa saudara malamnya. Terus besoknya, kamu gimana? Sudah berdoa? Sudah. Sudah bisa tidur? Belum. Belum. Dan sampai dia mendapatkan begini, firman Tuhan katakan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Datanglah yang letih lesu dan beban berat kepada Tuhan. Suatu malam dia datang pada Tuhan, dia tidak mau cara seperti doa yang formal.
Dia datang seperti orang yang mengadu, saudara. Dia mencurahkan isi hatinya. Dia marah. Dia mengatakan, kenapa Tuhan izinkan? Pokoknya dia sampai mencurahkan seluruh amarahnya dia. Seluruh kekecewaannya dia. Sampai, saudara, dia tidak sadar. Dia tertidur dan bangun pagi hari. Dia baru bangun pagi hari. Kok aku tertidur ya? Saat dia datang pada Tuhan. Terkadang saudara, kita berusaha dengan kekuatan kita. Tapi izinkan kita mengalami Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dan Tuhan mau kita mengalami Dia. Hubungan dengan Tuhan bukan satu pihak. Tapi hubungan kita itu seberapa kuatnya tangan Tuhan memegang kita. Amin. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tangan kita cepat meninggalkan Dia. Tapi saudara, kekristenan seberapa kuatnya tangan Tuhan memegang kita. Amin. Yesus katakan, datang. Mari kita alami Tuhan. Bukan hanya sekedar, hanya saya percaya. No, terkadang kita perlu mencurahkan isi hati kita. Kita perlu komplain. Tapi saya percaya Tuhan juga Tuhan yang melegakan. Amin. Kekristenan, ada yang mengatakan seperti ini, saudara. A.W. Tozer mengatakan kekristenan bukan hanya sebuah doktrin yang harus dipercayai, tetapi sebuah pribadi yang harus dialami. Amin. Apakah kita perlu mengalami Tuhan? Yes. Kita perlu mengalami Tuhan. Tuhan tuh siap berbicara kepada kita, tapi kitanya nggak mau mendengar. Kita tidak mengizinkan telinga kita bertanya, Tuhan, menurut kamu apa? Kok seperti ini Tuhan? Hari ini saudara, mari kita memiliki apa yang firman Tuhan katakan. Kerinduan untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Paulus mengatakan seperti ini, saudara. Bahwa kebangkitan Kristus membawa perubahan kehidupan. Setelah dikatakan bahwa kebangkitan itu sesuai dengan pernyataan firman Tuhan, bahwa kebangkitan itu disaksikan oleh para murid, sehingga mereka berubah. Mereka yang tadinya sembunyi, akhirnya mereka keluar. Petrus yang tadinya menyangka 3 kali di Kisah Para Rasul, dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, saudara. Apakah itu karena kehebatan dia? Kenapa? Dia mengalami Tuhan. Dia berani mempertahankan iman dia, tapi juga dia berani memberitakan Injil, walaupun nyawa taruhannya. Dan ketiga dikatakan hidup yang mengalami perubahan karena firman Tuhan. Saudara, kehidupan kita, kekristenan bicara tentang perubahan hari demi hari. Bukan mengatakan, aku masih seperti yang dulu, menunggumu merubah hidupku. Kekristenan bicara tentang perubahan hidup. Tapi bukan kekuatan kita, tapi izinkan firman yang mengubah kehidupan kita. Galatia ayat 2 ayat 20 dikatakan seperti ini, saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kehidupan kekristenan berbicara tentang perubahan hari demi hari, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan perubahan itu harus ada firman dalam kehidupan kita. Karena firmanlah yang mengubah hidup kita. Amin. Firmanlah yang kita butuhkan. Dan firman itu mengubah kehidupan kita sehingga kita mengalami perubahan pembaruan budi kita. Bukan apa yang dikatakan oleh manusia ataupun pikiran siapapun, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Dan rindukan saudara mengalami firman itu. Melalui apa? Masalah, situasi, keadaan, tekanan. Dan saya percaya saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara akan mengalami perubahan kehidupan saudara. Paulus salah satu contoh yang paling kita lihat. Dia seorang penganiaya jemaat, benci sekali sama murid-murid Yesus. Tetapi itu tidak membuat Yesus menghukum dia, tetapi Yesus mendatangi dia, menampakkan dirinya kepada dia, membuka pikirannya, menjamah rohnya, sehingga dia mengerti Yesus adalah Tuhan. Perubahan hidup di dalam kehidupan kita karena Kristus, karena firman Tuhan, itu nggak membuat kita tuh malas memberitakan Injil. Saya ada teman saudara, waktu kita lagi olahraga, dia nggak disuruh, tiba-tiba, Pak, gimana keadaannya, dia lagi sakit lambung, ya.
Dia nggak saya suruh kesaksian dong Pak. Kenapa Pak sembuh nggak? Pak saya sembuh, saya baikan. Dia keluarin, ini Pak karena obatnya ini. Dia nggak saya suruh loh, saudara. Orang yang mengalami Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, dia akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Nggak perlu saudara paksa memberitakan Injil. Dia dengan sendirinya bisa mengeluarkan perkataan kesaksian. Dulu saya mengalami ini, saya mengalami sakit, tapi saya percaya Yesus sembuhkan dan Tuhan sembuhkan. Kita nggak perlu dipaksa-paksa. Mungkin Pastor Rason tidak, ayo injili orang, ayo injili. No. Apakah kita mengalami Tuhan setiap hari? Saudara yang mungkin suka sepak bola, ya, nggak perlu cerita. Lu nonton gimana ceritanya? Nggak. Kita nggak minta dia cerita. Bahkan 3 jam. Kuat dia memberitakan. Dari awal titik free kick sampai menit 90. Bahkan 90 plus 10. Dia beritakan itu. Tapi kenapa kita tidak berani? Kita tidak setia dalam Injil dan iman kita. Mari, saya percaya kita perlu mengalami Tuhan. Izinkan perubahan dalam kehidupan kita. Izinkan kehidupan kita dialami. Sehingga kita bisa beritakan iman kita kepada orang lain. Dan juga bukan hanya memberitakan iman kita, tapi Injil itu perlu diberitakan. Menghidupi makna, maksud dan tujuan kebangkitan Kristus berarti kita hidup sesuai penyataan firman Tuhan yang menuntun kepada pengalaman pribadi dan membawa perubahan kehidupan sehingga kita dapat setia dalam iman dan Injil. Saya percaya jemaat Every Nation Kelapa Gading adalah jemaat yang setia dalam iman dan dalam Injil. Mari kita hidupi, miliki firman Tuhan, pilih penyataan firman Tuhan. Rindukan firman itu terjadi dalam kehidupan saudara. Dan saudara percaya, saya percaya firman Tuhan mengubah hidup saudara. Ayat yang terakhir saudara, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu adalah Kristus. Saat kita merindukan perubahan kehidupan kita, Tuhan ubah saya untuk saya punya iman yang kuat dalam menghadapi situasi keadaan. Saat kita mau merindukan untuk memberitakan Injil Tuhan, izinkan Kristus yang kita miliki. Izinkan Kristus yang mendatangi kita. Dan izinkan Kristus yang mengubah kehidupan kita. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya jemaat Every Nation Kelapa Gading adalah jemaat yang setia dalam iman, memegang keyakinan teguh, walaupun situasi keadaan yang tidak baik kita alami. Tetapi bukan hanya kita setia dalam iman kita. Yesus inginkan juga kita setia dalam memberitakan Injil Tuhan. Dan saya percaya dengan sendirinya, kalau saudara mengalami kebaikan Tuhan, saudara juga akan mengalami Injil Tuhan, memberitakan Injil kepada orang lain. Sama seperti orang gila di Gerasa. Saat dia mengalami Tuhan, Yesus katakan, pergilah ke kotamu, pergilah ke keluargamu, ceritakan apa yang telah kulakukan kepadamu, dan bagaimana aku mengasihi engkau. Saudara, memberitakan Injil adalah bagaimana kita memberitakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan apa yang orang lain alami, tapi apa yang kita alami. Tuhan, kami berdoa Bapa pada hari ini. Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan. Kami yang sudah mungkin lama bergereja Tuhan. Tapi kami rindu untuk Engkau pakai kami memberitakan Injil-Mu sampai ke balas suku-suku bangsa. Tapi kami juga berdoa Tuhan, biar kami mau mengalami Engkau. Jika saudara bersepakat dengan saya, Tuhan saya mau memiliki firman dalam hidup saya. Saya mau sepakat, saya mau mengalami Engkau Tuhan, sehingga firman-Mu mengubahkan saya. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara sebagai langkah iman saudara. Tuhan memberkati. Tuhan kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, setiap tangan-tangan yang terangkat, kami katakan bukan manusia yang mengubah kami, tapi Engkau Tuhan yang mengubah kami. Kami katakan setiap tangan-tangan yang telah menaruh mereka, di dada mereka, mereka akan pulang dan tidak akan sama seperti dulu lagi. Bahkan kami katakan Roh Kudus-Mu, kami katakan Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hidup mereka, yang memimpin hidup mereka. Kau jamah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Every Nation Kelapa Gading, berkati kepemimpinan Pastor Raswan, Miss Sharon, dan setiap tim kepemimpinan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk. Amin. Amin. Kita semua diberkati pada pagi hari ini. Amin. Saudara, memaknai kebangkitan Kristus, berarti kita mengalami Kristus setiap hari, yaitu dengan memiliki firman. Amin. Saya percaya jemaat ini adalah jemaat yang mencintai firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, mengalami firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan jangan lupa memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Amin. Baik saudara, kita akan punya waktu yang indah untuk bersekutu setelah ibadah ini. Mari kita, saya undang saudara kembali bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk firman yang telah diberitakan. Kami bersyukur untuk kebangkitan Kristus. Kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan untuk mengalami kebangkitan Kristus dalam kehidupan sehari-hari dan memaknai kebangkitan Kristus dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu mengalami kebangkitan Kristus, mengalami dari hari ke hari, hidup di dalam firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah firman Tuhan dan biar Engkau menghidupi firman Tuhan, mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, dan firman ini akan mengubahkan kehidupanmu dan akan membuat engkau menjadi pribadi yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Dan kiranya berkat-berkat Tuhan ini menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.